Mereka yang mengatakan tidak boleh membunuh, tapi mereka yang berkata salibkan dia. Ada seseorang yang sedang mengendarai mobil bersama teman-temannya. Jadi satu mobil itu ada 4 orang. Yang satu mengendarai mobil, berarti yang 3-nya lagi duduk sebagai penumpang. Lalu pada saat mobil sedang berjalan dengan begitu cepatnya, sampailah mereka ke sebuah persimpangan lampu lalu lintas. Kalau warna merah berarti apa? Berhenti. Kalau hijau berarti boleh jalan terus. Nah adik-adik, waktu mobil ini lagi melaju kencang, lampu lalu lintas sedang dalam posisi warna hijau. Namun semakin dekat lampu itu sudah menuju kuning, sehingga akhirnya karena begitu kencangnya membawa mobil, mendadak teman yang mengendarai mobil memijak rem supaya mobil berhenti pas lampu merah. Namun suatu ketika, salah seorang dari temannya berkata, "Ayo, mengapa melambat? Tambah gasnya, kan baru merah sebentar. Kan masih bisa lanjut. Terobos saja lampu merah, jangan berhenti." Lalu karena si pengemudi ragu-ragu, maka dia akhirnya menerobos lampu merah. Jadi waktu lampu merah dia nerobos karena teman-temannya menyuruh dia tetap lanjut. Lalu apa yang terjadi? Polisi akhirnya mengejar dan menangkap, menyuruh mobil itu ke pinggir supaya berhenti. Lalu polisi mengetuk jendela mobil. "Bapak tahu kesalahan Bapak?" tanya Pak polisi. Lalu sopirnya berkata, "Iya Pak, tapi teman saya suruh saya melaju terus. Tabrak lampu merahnya, jangan berhenti. Kan tanggung baru saja sebentar." Tapi temannya di samping berkata, Pak polisi, maaf ya, ini kan yang bawa mobil bukan saya Pak polisi, itu teman saya yang bawa mobil. Tangkap saja dia yang bawa mobil, kan dia yang langgar lampu merahnya." Nah, akhirnya apa adik-adik? Siapa yang ditangkap dan harus bertanggung jawab? Tentu yang membawa mobil ya. Lalu, menurut adik-adik, siapa yang menyuruh melanggar aturan lampu merah? Kawannya kan? Lalu siapa yang kena tangkap karena melanggar? Ya, sopirnya yang ditangkap. Teman yang mengendarai mobil itu bukan. Yang mengendarai mobil yang ditangkap. Yang menyuruh melanggar adalah temannya. Nah, adik-adik, sama juga ketika Tuhan Yesus di hadapan Pilatus. Orang-orang Yahudi memerintahkan Pilatus untuk membunuh Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak mau menggunakan sendiri tangan mereka untuk membunuh Tuhan Yesus supaya jangan disalahkan. Mereka sengaja menyuruh Pilatus menyalibkan Tuhan Yesus. Sama seperti teman yang tadi menyuruh untuk melanggar peraturan lampu merah. Yang ditangkap adalah yang membawa mobil, meskipun disuruh oleh temannya. Polisi menangkap orang yang mengendarai mobil, yang membawa mobil itu melanggar peraturan lalu lintas. Demikian Pilatus dipakai untuk menghukum Yesus Kristus. Dan hukuman salib adalah hukuman dari kerajaan Romawi, bukan Yahudi. Sehingga Yesus dihukum dengan cara disalibkan. Hukuman yang paling hina, paling kejam untuk penjahat kelas berat, untuk orang-orang yang sudah meresahkan orang lain, dan sudah pasti untuk orang yang bukan hanya mencuri, melainkan membunuh, menculik, menganiaya orang lain, merampok, dan semua yang jahat pasti dihukum dengan berat sekali. Itulah fungsi hukuman salib. Tetapi apakah Yesus penjahat besar? Tidak. Bahkan dia menyembuhkan orang sakit. Yesus membangkitkan yang mati dan mengasihi anak-anak, memberkati anak-anak, mencintai adik-adik semua bahkan. Oleh sebab itu adik-adik, Tuhan Yesus itu tidak pernah berbuat dosa. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Mengapa Yesus harus mati dengan cara dianiaya, difitnah, dan menderita sampai puncaknya disalib? Kita semua pernah berbuat dosa kan? Tidak ada manusia di dunia ini tidak berdosa. Sejak Adam sampai hari ini, semua kita memiliki bibit dosa dalam diri kita. Tuhan Yesus satu-satunya tidak berdosa. Bukan saja tidak berbuat dosa, melainkan juga dia datang ke dalam dunia. Bukan karena keinginan manusia, tetapi karena kehendak Allah sendiri. Semua kita dilahirkan karena keinginan manusia. Karena papa dan mama mau memiliki engkau, mempunyai seorang anak, maka kita dilahirkan. Karena pria dan wanita bersatu, maka lahirlah kita. Tetapi Tuhan Yesus bukan karena keinginan pria dan wanita, bukan karena keinginan manusia, tetapi karena kehendak Allah harus dinyatakan sehingga Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Adik-adik, Tuhan Yesus seumur hidup tidak berdosa.
di hadapan Pilatus, di hadapan orang-orang yang mau menyalibkan dia, Tuhan Yesus tidak dendam. Tuhan Yesus bahkan mengampuni mereka. Waktu kita diejek teman, kita langsung marah. Waktu kita diejek teman, kita langsung balas ejek. Waktu mainan kita diambil, kita langsung ambil kembali. Waktu orang punya mainan lebih bagus atau barang-barang lebih bagus daripada kita, kadang kita merasa iri. Kenapa dia punya, kok saya tidak? Apakah kita pernah merasa iri hati? Lausu pernah loh. Mengapa saya Lausu punya barang kurang bagus, kok teman Lausu punya lebih bagus? Lausu iri ya. Nah, juga dosa membuat manusia bukan hanya iri hati. Dosa membuat manusia tidak dapat mengenal Allah dengan tepat. Adik-adik, kita tahu bahwa banyak orang yang belum mengenal Allah, belum percaya kepada Kristus. Dosa terbesar adalah manusia menolak Allah. Orang Yahudi menolak Yesus Kristus. Pilatus menolak percaya kepada Yesus Kristus. Semua orang yang pada saat itu menolak Yesus berseru dengan serentak, "Salibkan dia, salibkan dia." Adik-adik, Tuhan Yesus tidak pernah menolak manusia. Seringkali manusia yang menolak Allah. Kalau satu kelas di sekolahmu serentak mengatakan kepada kita, "Hai kamu pencuri," apakah kita tidak sedih? Kalau semua orang mengatakan kita harus dihukum, padahal kita tidak berbuat salah. Semua orang teriak serentak, "Hukum dia, hukum dia." Bukankah kita sedih, padahal kita tidak berbuat dosa, tidak berbuat salah? Tuhan Yesus pada waktu itu sedih sekali, namun dia mengampuni mereka semua. Tidak terkecuali Pilatus juga. Banyak orang di luar yang belum mengenal Kristus oleh sebab dosa. Sehingga adik-adik, ketika Yesus disalibkan, dia sudah menyalibkan seluruh dosa di atas kayu salib. Mengapa dia harus mati? Supaya kita bisa dibebaskan dari hukuman dosa. Dia mati sehingga kita hidup. Dia mati di salib karena Yesus mau taat kepada Allah yang telah mengutus dia ke dalam dunia. Yesus diutus ke dunia bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk pesta pora. Dia datang ke dalam dunia untuk menderita, dan puncaknya disalib dan mati, supaya kita memperoleh hidup. Oleh sebab itu, di hari Jumat Agung ini adik-adik, mari kita kembali kepada Tuhan Yesus. Bertobat sungguh-sungguh, mempelajari kitab suci, jangan lagi kita iri hati. Jangan kita khawatir orang lebih pintar dari kita. Jangan kita iri kalau teman kita punya barang lebih bagus dari kita. Mari kita seperti Tuhan Yesus. Rendah hati dan bahwa kita harus saling melayani, kita harus taat. Seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang rendah hati dan melayani. Oleh sebab itu adik-adik, mari melalui Jumat Agung ini kita memperingati kembali bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang rela mati di atas kayu salib. Dia tidak berdosa, tetapi rela menanggung dosa dan dijadikan berdosa di atas kayu salib. Dia sendiri tidak berdosa dan dia disalibkan oleh karena dosa-dosa kita dan menyucikan kita. Dan mari saat ini langsung saja kita semua untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau Allah yang rela disalib oleh karena kami manusia yang berdosa. Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus segala dosa-dosa kami. Kami mohon ampun ya Tuhan Yesus, kalau sampai hari ini kami masih saja sering melakukan dosa. Namun kami percaya Engkau-lah yang sanggup untuk melepaskan kami dari segala dosa-dosa kami. Sampai kapanpun kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Engkau, dan kiranya Tuhan senantiasa menolong setiap kami yang lemah ini, yang seringkali tidak tahu mana jalan yang benar. Tuhan tolong kami, dan kiranya kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan, mencintai firman-Mu, dan terus-menerus mau mempelajari kitab suci dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, demikian firman Tuhan. Sampai jumpa nanti di hari Paskah. Laus akan mengirimkan lagi firman Tuhan, dan kiranya kita semua boleh bertumbuh bersama-sama. Sampai jumpa.